Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka hati kita untuk menerima terang yang Tuhan ingin bagikan melalui ibadah saat ini. Semoga renungan dan lagu yang kita nyanyikan hari ini membawa damai dan kekuatan baru bagi kita semua. Mari kita melakukan Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu Bapa di surga, sebab Engkau menyertai kami hari lepas hari. Kami selalu mau rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang mengarahkan kami, supaya setiap langkah kehidupan kami pun pergi kemana saja. Terang kasih Tuhan itulah yang kami sebarkan. Kami jadi pewarta kabar baik. Roh Tuhan menuntun kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan firman Tuhan kita hari ini terdapat dalam Roma 10 ayat 15 yang berkata demikian. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara-saudaraku, tema ibadah kita betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa waktu ini hati kita terguncang oleh karena berita memilukan bahwa ada anak-anak muda Indonesia dijebak ke Kamboja dengan janji pekerjaan menggiurkan namun malah diperdagangkan. Di tempat kerja ilegal itu, mereka dipaksa bekerja tapi juga disiksa siang dan malam tanpa ampun. Bahkan ada yang baru memasuki minggu pertama saja nyawanya sudah tidak tertolong. Lebih mengerikan lagi, beberapa korban diangkut ke ruangan, diambil untuk dijual organ tubuh mereka, diambil tanpa dibius, tanpa ampun, hanya demi keuntungan para pelaku. Mari kita bayangkan hati para orang tua yang selama berminggu-minggu menatap layar ponsel yang tak kunjung berdering. Setiap detik dipenuhi ketakutan paling dalam. Tak tahu apakah anak mereka masih hidup atau telah menjadi korban berikutnya. Lalu tiba-tiba datang orang membawa kabar bahwa anak mereka berhasil lolos meski tubuhnya penuh luka dan jiwanya terguncang oleh penderitaan. Tak peduli betapa memprihatinkannya keadaannya, yang terpenting bagi orang tua hanyalah satu hal, buah hati mereka selamat. Tentu ini kabar baik yang sangat menggembirakan. Saudaraku, sesungguhnya orang yang membawa berita atau kabar baik adalah orang yang sangat dinantikan. Seperti tema kita betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik.
Dalam pembacaan kita, Paulus sedang berbicara tentang pemberitaan Injil, yaitu kabar terbesar yang pernah ada. Kabar bahwa Yesus Kristus telah mati dan bangkit menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Tapi Paulus juga menekankan, tidak ada yang akan mendengar Injil jika tidak ada yang mau diutus melangkah atau tidak ada yang mau menjadi pembawa kabar baik itu. Dalam pandangan Tuhan, orang yang membawa Injil bukan hanya penting, langkah mereka disebut indah. Bukan karena kehebatannya, tapi karena isi pesan yang dibawanya tentang pengharapan, kasih, dan hidup yang kekal yang telah dianugerahkan oleh Bapa melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang rela menderita, mati tapi bangkit mengalahkan maut. Saudaraku, sekarang ini dunia penuh dengan orang-orang yang sedang mengalami berbagai tekanan dan pergumulan hidup. Sekaligus juga orang-orang yang menanti kabar baik yang mampu membangkitkan harapan dan menguatkan hati mereka. Adakah pengharapan untukku? Apakah aku masih dikasihi? Apakah hidupku punya tujuan? Tentu pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang ada dalam hati dan pikiran mereka. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menjadi utusan Tuhan? Apakah kita mau untuk menjadi pembawa kabar baik kepada mereka? Ingatlah, pertama, Tuhan memilih kita, kita, sebagai suara kasih-Nya. Allah tidak hanya memanggil orang-orang besar atau yang berpengalaman, melainkan dari kita dengan latar belakang, kelemahan, dan cerita hidup masing-masing. Ketika kita bersedia diutus, tahap pertama adalah menyadari bahwa panggilan itu nyata dan pribadi. Tuhan melihat kerelaan hati kita, bukan sekedar prestasi atau kemampuan duniawi. Yang kedua, jangan pernah meremehkan kehadiranmu atau kehadiran kita. Seringkali kita menganggap bahwa hanya tindakan besar atau kata-kata agung yang berdampak. Padahal kehadiran yang tulus, sekedar duduk menemani, mendengar, atau menghibur bisa menjadi harapan dan sukacita bagi mereka yang haus dengan kasih. Setiap kali kita hadir, entah secara fisik, lewat panggilan telepon, atau pesan singkat, kita meneguhkan bahwa seseorang tidak sendirian, bahwa ada yang peduli pada mereka. Jangan pernah meremehkan momen kecil itu, karena di dalamnya terkandung kuasa kasih Allah. Yang ketiga, karena di mata Tuhan, setiap langkah kecil kita yang membawa kabar baik adalah keindahan paling sempurna. Dunia menilai keindahan dari penampilan, dari gelar, atau prestasi. Tuhan sebaliknya menilai keindahan dari niat dan ketulusan langkah kita. Setiap tindakan kecil memberi senyum, doa singkat, atau dukungan nyata adalah ibadah yang memuliakan Dia. Saudaraku, jangan tunggu momen spektakuler kalau langkah kecil yang setia dan konsisten dalam memberitakan Injil sekecil apapun bentuknya dikumpulkan Allah menjadi suatu keindahan yang sempurna di hadapannya. Saudara-saudaraku, cerita pembuka renungan di atas sesungguhnya mewakili sekian banyak pergumulan manusia di muka bumi ini. Tapi menjadi pembawa pesan dan kabar baik adalah mewakili tugas yang harus kita buat sebagai orang percaya yang telah diselamatkan. Saudara-saudaraku, kita harus sadar dan mengerti dengan benar bahwa Tuhan melihat hati yang rela diutus, kehadiran menguatkan sesama, dan langkah kecil yang dipersembahkan untuk menjadi pembawa kabar baik. Itulah keindahan sejati, itulah Injil yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur untuk firman-Mu saat ini. Biarlah kami akan terus menjadi pembawa kabar baik seperti yang Tuhan inginkan. Ketika ada yang sakit, kami bersama doakan. Ketika ada yang bergumul, kami hiburkan. Tapi juga kami terus melangkah
tanpa henti untuk percaya pada kuasa kasih Tuhan yang akan selalu mengokohkan dan meneguhkan iman kami. Semua kami dalam pekerjaan dan aktivitas, kami percaya Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan Tuhan jaga. Kami percaya sebagai orang yang takut akan Engkau, kami selalu akan dibela oleh Tuhan. Ini yang menjadi doa syukur kami. Sepanjang hari ini, kami percaya kami ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami aminkan doa ini dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah bergabung dalam renungan harian keluarga ini. Mari terus menjadi pembawa kabar baik dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.